Keesokan harinya setelah kakek menara ini minta rambutnya Ati buat eksperimen tapi ditolak, kakek menara ini sama beberapa penyihir menara itu datang ke istana Emerald. Mereka minta maaf nih kalau misalkan kakek menara tuh sempat minta rambutnya Ati gitu kan. Ternyata kakek menara ini bilang kalau separuh dari menara hitam dan ruang eksperimen mereka ini dihancurin sama Cloud. Nah, Ati bingung dong, kan dia nggak cerita sama Cloud gitu, tapi kok dia tahu gitu. Tapi ternyata apapun yang terjadi di menara ini Cloud itu tahu, jadi otomatis semua memori yang ada di yang ada di menara hitam ketransfer ke ingatannya si Cloud. Jadi ya dia tahu dong kalau misalkan kakak menara ini minta rambutnya Athanasia. Jadi ya dia marah, situ dihancurin lah sebagian tuh menara. Terus habis itu ya Ati bilang ya nggak masalah kayak gitu, udah yang lalu ya udahlah biarin aja. Nah terus kakek menara ini bilang kalau misalkan dia ini orang yang waktu itu sempat dipenjara gara-garanya dia nggak berhasil bikin Athanasia siuman pas waktu kecil. Kan Ati sempat pingsan kan ketika dia terlalu sering main sama si Blackie ini. Yang sujud-sujud ke Cloud itu ya kakek menara ini, makanya karena gagal dia dipenjara. Nah setelah itu besokannya Athanasia pergi nih ke istana Garnet buat ketemu sama Cloud. Dia di situ bilang rencananya tentang pesta ulang tahunnya. Kan pesta ulang tahun Athanasia ini sebentar lagi ya. Jadi dia mau konsepnya itu pesta topeng. Terus dia mau acaranya diadain di istana Emerald, di istananya dia sendiri kayak gitu. Terus dia juga bilang dia janji nggak akan terlalu berisik kayak gitu ya. Akhirnya diizinin tuh sama Cloud. Tapi di situ Athanasia bilang juga katanya selama ini si Cloud ini tuh nggak pernah datang ke pesta ulang tahunnya dia atau nggak pernah ngucapin selamat ulang tahun ke dia. Ya udah gitu, Athanasia ulang tahun gitu, dikasih hadiah, cuman bapaknya ini nggak pernah ngucapin apa-apa gitu. Nah akhirnya di situ Cloud bilang ulang tahunnya dia nanti si Cloud ini bakalan datang kayak gitu buat ngerayain juga lah gitu di pestanya. Seneng dong Ati. Udah tuh. Nah terus dia keluar nih, jalan kan, dia ke ruangannya sendiri itu di kamarnya. Nah malamnya dia ke balkon. Nah di balkon ini kayak tiba-tiba dia ingat Lukas gitu. Kalau misalkan Lukas ada, mungkin bapaknya dia tuh nggak mungkin hilang ingatan gitu, mungkin ingatannya tuh udah balik. Terus dia bilang secara nggak sadar si Ati ini kangen gitu. Tiba-tiba dari belakang ada suara, kangen aku katanya. Athanasia ini kaget karena itu emang suara Lukas. Dia balik badan ngeliat Lukas tapi wujudnya versi Lukas dewasa kayak gitu. Nah ini kan rada gimana ya, dia kan udah terbiasa Lukas yang tumbuh bareng sama dia dan otomatis sekarang masih remaja dong. Dan yang di hadapan Athanasia ini dewasa gitu. Jadi dia bingung kan, diantara sedih, kangen apa segala macam itu nyampur. Terus di situ Ati bilang katanya berubah jadi kecil aja kata si Ati. Nah akhirnya pas Lukas jadi kecil si Ati ini meluk Lukas, jadi so sweet kayak gitulah, dipeluk bilang akhirnya si Lukas tuh sadar kalau misalkan Ati ini mananya tuh lebih banyak daripada ketika dia ninggalin Ati gitu. Habis itu ditanya, kamu habis ketemu sama siapa aja, kasih listnya ke aku gitu. Pokoknya jadi Lukas ini tuh kayak udah prepare si Ati ini nggak mungkin tiba-tiba Blackie masuk ke dalam tubuhnya Ati gitu, kecuali kalau ada pemantik. Terus kata Ati bilang kayak gini, bukan salah siapa-siapa, dia nggak ngikutin kata-kata Lukas gitu, soalnya dia hampir setiap hari main sama Blackie. Padahal kan nggak gitu kan, sebenarnya kan dia main sama Janet itu kan. Dia bilang kayak gitu, Lukas ngerti gitu karena emang itu juga ada kemungkinan. Abis itu Lukas nanya apa yang terjadi selama Lukas ini nggak ada di sana. Terus Ati cerita apa yang terjadi. Akhirnya dia bilang kalau misalnya Cloud hilang ingatan. Begitu si Ati tuh nanya juga, kok kamu pulang hari ini gitu kan. Terus Lukas bilang ya
kembalinya dia ke Istana Emerald karena Ati ini ulang tahun. Jadi kayak dia tuh mau ngasih kado ulang tahun gitu loh. Karena dia tahu si Lukas langitan, ngejentik jari, tiba-tiba dia ada di Istana Emerald tuh di kamarnya Cloud. Si Cloud ini lagi mandang bulan gitu dari hordeng jendela. Abis itu si Lukas ngeluarin batang pohon dunia, dihantam lah tuh di kepala. Ini nggak ada di webtoon ya, dihantam di kepala, si Cloud ini pingsan. Ati panik dong, gimana nggak panik, ini bapaknya satu-satunya mau dibunuh apa sama si Lukas gitu, karena emang Ati mikirnya Lukas ini mau ngebunuh si Cloud gitu. Terus karena dia panik, dia samperin si Cloud sambil nangis. Terus ternyata si Lukas juga ngehantam kepalanya Ati pakai bukan batang, apa sih namanya, batang tapi yang kecil kayak gitu tuh, pelan, tapi Ati juga pingsan. Terus sama Lukas dipindahin tuh ke kasur dua-duanya pakai sihir. Besokannya si Ati bangun, dia inget dong semalam dia kenapa aja tuh dihantam kayu sama si Lukas. Habis itu dia ngebangunin Cloud tuh. Ternyata di situ Cloud bangun, manggil namanya dia beberapa kali, dan di situ Ati sadar kalau Cloud ini ingatannya udah balik. Nah karena si Ati masih nangis kan nih, terus kita beralih ke sudut pandangnya Cloud. Jadi dia nge-flashback lagi ketika dia itu masih pengen ngebunuh-bunuhnya Athanasia gitulah. Dia masih baru hilang ingatan, dia nggak tahu Athanasia siapa. Nah terus mereka itu meeting nih, Cloud sama beberapa anggota dewan meeting. Di situ ada salah satu bangsawan namanya Count Karzava. Dia itu sebenarnya kayak pengen banget unjuk gigi dan pengen banget dinotis sama Cloud kalau dia itu punya prestasi gitu. Nah akhirnya ketika rapat itu tentang gimana caranya nyari si Ati ini, karena si Cloud tiba-tiba bikin rapat, terus topiknya nyari Ati ini gimana caranya supaya si anaknya ini ketemu gitu. Nah kan para bangsawan lain tuh mikir Ati ini tuh pengen dibunuh gitu karena si Cloud ini nggak suka. Jadi Count Karzava ini ngutarain pendapatnya, terus dia ngejelek-jelekin Ati, pokoknya ya kayak ngejelek-jelekin lah kalau dia tuh nggak pantas buat jadi penerus lah, atau dia adalah anak yang terlahir dari perempuan yang nggak bener lah, pokoknya ngejelek-jelekin. Di situ auranya tuh udah gak enak gitu, karena Cloud ini kan punya sihir ya, punya mana, jadi dia tuh sebenarnya nekan semuanya. Tapi Count Karzava ini mikirnya si Cloud ini tuh malah seneng gitu, jadi yang lain pada diem dan dia tuh mulutnya ngomong sendiri. Karena si Cloud ini udah sebel, padahal dia juga gak ngerti kenapa dia gak suka ketika Count Karzava ini ngomong, dia ngelepasin mananya, udahlah tuh jatuh lah si Count Karzava nih. Tadinya Cloud ini pengen ngebunuh, coba kan ditahan sama si Felix dan ya anggota-anggota dewan lainnya kan. Akhirnya Cloud keluar gitu. Di situ juga dia mikir, balik lagi ketika dia bareng Athanasia ya, di situ dia mikir walaupun dia nggak punya ingatan tentang Athanasia, tetap aja mau gimana pun mereka ini bapak sama anak gitu, pasti punya apa ya, feeling gitu, walaupun dia nggak inget Athanasia ini gitu.